Berlutut? Tentu tidak. Jika kau tidak berlutut, kami tidak akan menganggapmu sebagai anak perempuan kami lagi. Baiklah. Kalau begitu, putus hubungan saja. Hei, bos. Lihat, ada yang melompat. Bos, kami menyela dengan berita terkini. Pemimpin sindikat ular hitam, Anya, meninggal setelah tindakan heroik meskipun upaya penyelamatan. Sindikat ular hitam memiliki hubungan dengan kedua sisi hukum. Sekarang pemimpin sudah tiada, tampaknya arus di kota samudra akan segera berubah. Aku tidak mati. Nona, akhirnya kamu sadar. Nona, Aku akan memberitahu Bapak dan Ibu Van. Anak nakal tidak tahu terima kasih. Kamu cemburu Chloe bisa berkompetisi di kompetisi piano internasional, jadi kamu mencoba mendorongnya turun tangga. Bagaimana keluarga fans membesarkan gadis jahat seperti itu? kalian siapa? Nora, kenapa kamu pura-pura amnesia? Ibu, ayah, ini semua salahku. Saat Nora mendorongku, aku seharusnya tidak melawan. Maka dia tidak akan tersandung dan jatuh dari tangga. Dan dia tidak akan seperti ini sekarang. Kenapa jatuhnya tidak membunuhmu? Kamu mungkin pewaris asli dari desa, tapi jangan berpikir kamu bisa bersaing denganku untuk cinta ibu, ayah, dan Liam. Tunggu saja. Nora fans yang selalu didorong-dorong sudah mati sekarang. Yang hidup di tubuh ini sekarang. Tolong. Kamu bilang aku mendorongmu turun tangga? Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan apa arti sebenarnya mendorong seseorang turun tangga. Apa maksudmu, mendorong seseorang turun tangga? Mulai sekarang, jika ada di antara kalian yang berani menyentuhku, akan kuberitahu apa yang terjadi jika kalian macam-macam denganku. Anak nakal tidak tahu terima kasih. Lepaskan Chloe, dan berlutut minta maaf padaku. Berlutut? Tentu tidak. Jika kau tidak berlutut, kami tidak akan menganggapmu sebagai anak perempuan kami lagi. Baiklah. Kalau begitu, putus hubungan saja. Apa katamu? Kau ingin putus hubungan dengan kami? Orang udik sepertimu, pecundang menyedihkan, apa kau benar-benar akan meninggalkan keluarga kami? Tepat sekali. Kami keluarga kaya di kota samudra. Tanpa kami, kau tidak akan bertahan 3 hari. Di mana Nora? Aku harus menemuinya. Bapak Falcon, apa yang membawa Anda ke sini?
Putri Anda membunuh bos kami. Aku akan membuat seluruh keluargamu membayar. Indah, Sindikat Ular Hitam. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Itu konglomerat teratas di Republik Awan, dengan aset tak terukur. Begitu mereka mengincarmu, itu jalan buntu. Itu Nora Vance. Dia melompat dari gedung dan membunuh bosmu, yang bersalah harus membayar, kejar dia. Benar, Bapak Falcon. Kami semua melihatnya. Nora yang membunuh Nyonya Anya, keluarga kami tidak bersalah. mohon, Bapak Falcon, kasihanilah. Anak nakal tidak tahu terima kasih. Nora Vance itu memutuskan hubungan dengan kami tadi malam. Jika Anda ingin membunuh atau menyiksa, bawa saja dia pergi. Ya, dia bukan anggota keluarga Vance. Tangkap dia. Semuanya diam. Dia membawa darahmu. Itu membuatnya keluarga. Anak-anak, bawa mereka semua ke peringatan bos kami dan berlutut minta maaf. Siapapun yang melawan, patahkan kaki mereka. Nora Vance, kau jahat. Kau telah menghancurkan keluarga Vance kami. Bos kami mati menyelamatkanmu, dan kau masih berani bertindak sembarangan. Berani kau menyentuh Bapak Falcon dan Bapak Hunter? Kau bosan hidup? Falcon, Hunter, Jace, aku telah menjadi seorang siswa tak berdaya. Dan kalian masih tidak bisa mengalahkanku. Pemula, berlatih saja lebih keras. 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 Siapa kau sebenarnya? Aku Anya. Jangan bicara omong kosong, bos kami sudah. 3 tahun lalu, kau ditembak di pantat. Akulah yang mengeluarkan peluru dan menjahitmu di alam liar. Mau kukatakan pada semua orang di sini detail tentangmu menangis seperti bayi? Dan kau, Jatse. Setahun lalu, kau dijebak. Wanita itu punya tahi lalat merah di dada kirinya. Benarkah? Hanya. Sedangkan untukmu, Falcon, Baik, bos. Tak perlu bicara lebih. Aku percaya padamu, teman-teman, panggil dia bos. Bos. tidak buruk. Mata dan pikiranmu masih tajam. Akhirnya mengenaliku. Bos, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa menjadi seorang siswi? Tubuh baru ini terlalu biasa. Gelap dan kurus. Ya ampun, bos kami yang dulu, berlekuk, sangat cantik. Tolong kembalikan dia pada kami. Berisik sekali. Tapi wajah ini benar-benar perlu perbaikan. Bos, kamu cantik banget. Seperti Dewi turun ke bumi. Bos, aku akan kumpulkan anak buah sekarang. Kita kembali ke sindikat untuk rapat. Aku ingin mereka semua melihat dengan mata terbelalak tubuh mudamu yang imut. Aku tidak akan kembali. Kenapa? Karena surga memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku ingin meninggalkan kehidupan kekerasan yang dulu kujalani. Dan menebus penyesalanku tidak kuliah. Bos tidak demam. Kenapa dia ngomong ngawur? Maksudmu apa? Bos, kamu ganti tubuh, bukan otakmu. Kalau tidak mau mati, diam. Sial, aku bakal telat. Kamu buta? Kamu bikin sepatu baruku kotor. Permisi, ini hari pertama bos kita di sekolah. Ini kado selamat datang, jaga dia baik-baik. Ini, ambil permen.
Siapa itu? Kelas mana? Aku tidak tahu. Belum pernah lihat dia sebelumnya. Pasti, siswa pindahan. Dia jauh lebih cantik dari cewek tercantik Chloe 100 kali lipat. Julian luar biasa. Sudah ramai di grup chat, ada siswa pindahan baru di sekolah kita. Penampilannya bisa menghancurkan tunangan perjodohanmu Chloe seketika. Terserah, jangan lihat. Anak lain yang cuma belajar seharian, sok suci. Sama seperti orang udik itu Nora Vance, tipe yang sama. Singkirkan. Melihatnya bawa sial. Jam pelajaran pertama apa? Kamu tuli? Kamu bicara tentang siapa? Aku peringatkan kamu. Pertama. Saat aku bertanya, kamu jawab. Kedua. Kalau kamu tunjuk aku lagi, aku akan patahkan. Mengerti? Idola sekolah, aku buat ini untukmu dengan tanganku sendiri, kotak bekal cinta. Mulai lagi. Menyebalkan sekali. Dia keren banget. Dia membuatnya untukmu. Jangan disia-siakan. Kamu pintar untuk sekali ini, tahu membelaku. Kamu siapa? Itu kursi Nona Chloe, keluar dari sini. Yang lain cari masalah. Permisi, kamu duduk di kursiku. Kami baru saja memintamu pindah. Bagaimana bisa kamu memukul orang? Chloe, belum bertemu sejak tadi malam. Kamu tidak mengenaliku? Kamu? Aku, Nora Vance. Apa? Kamu Nora Vance? Bagaimana gadis kampungan itu bisa secantik ini? Nora Vance menjadi sangat cantik. Aku tidak bisa biarkan dia mencuri sorotanku. Aku butuh rencana. Nora, kemana kau pergi tadi malam? Kau tidak pulang semalaman? Ibu, ayah, Liam, dan aku sangat khawatir. Apa? Nora Vance benar-benar tidak pulang semalaman? Gadis seperti dia, apa yang dia lakukan di malam hari? Nora, mungkinkah kau sudah memiliki bayi pria sembarangan di perutmu? Aku akan telepon ibu dan ayah sekarang untuk membawamu ke rumah sakit periksa. Apa yang kau lakukan? Dasar gadis naif. Sebagai murid, kalian harus fokus belajar, tapi malah suka menyebarkan gosip kotor untuk menjebak orang. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan apa yang terjadi jika menyebarkan kebohongan. Lenganku. Pergi ke UKS dalam 3 menit, dan mereka masih bisa memasang lenganmu. Jika lebih lambat, itu akan cacat permanen. Saat aku belajar, aku tidak suka diganggu. Nora Vance, kamu. Sienna, berhenti bicara, tanganku sakit sekali. Cepat, antar aku ke ruang UKS. Baik, kita berangkat sekarang. Nora Vance, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Heroik Zonglian, tidak. Kamu, barang antikmu yang tua ini, di mana kau dapatkannya? Nah, Apa maksudmu? Kalian tidak menggunakan ini sekarang. ini disebut pena baca. Tunjuk saja kata yang tidak kau tahu, sangat mudah. Orang-orang kasar itu, Falcon dan yang lain. Mereka memberiku barang rongsokan masa kecil yang sudah tidak mereka pakai lagi. Ya kan? Anak-anak, pelajaran ini, kita akan mengadakan tes diagnostik. Semuanya, duduk tegak dengan cepat. Karakter-karakter ini aku pasti tahu semuanya. Tapi kenapa ketika digabungkan aku tidak mengerti? Anak-anak ini, ujian sudah dekat. Bagaimana bisa mereka salah dalam soal semudah ini? Aku sudah sibuk beberapa waktu. Satu-satunya yang menghiburku.
adalah Nora Vanse. Ada apa dengan anak ini? Cari beberapa guru terbaik untuk datang dan mengajariku. Baik, bos. Jadi kau Nora Vance, yang mematahkan lengan Chloe. Seorang pecundang menyedihkan dari desa. Kelompok anak nakal. Pergi jika kau tidak mau masalah, jangan ganggu belajarku. Kau berani sombong begitu? Aku bilang padamu, Damon Thorn adalah atlet terkuat di sekolah kita. Dua ini adalah teman preman dia. Bukankah kau biasanya cukup tangguh? Chloe bilang, jika kalian bisa membuatnya merendahkan sikapnya, dan merekam dia minta maaf, dia akan memberi kalian masing-masing hadiah yang besar. Aku belum pernah punya gadis desa sebelumnya. Hari ini, aku akan membuatmu menangis di bawah kami. Mataku, kau berani menyentuh bosku, aku akan membunuhmu. Nona Vance, apakah kau melihat Nora Vance? Bapak Harrison, aku baru saja mencari bapak. Kakakku Nora Vance sedang bermesraan dengan orang luar di kamar mandi. Apa katamu? Dan bagaimana dengan lenganmu? Sejujurnya, Bapak Harrison, kakakku Nora tidak pulang semalam. Pagi ini aku hanya mengatakan beberapa kata padanya, dan dia mematahkan lenganku. Aku khawatir dia mengambil jalan yang salah, melakukan hal-hal gelap dengan orang-orang itu. Ayo, cepat dan bawa aku melihat. Selama Bapak Harrison menyaksikan Nora dalam posisi yang memalukan. Nora, kau sudah keterlaluan. Dia pasti akan mengeluarkan wanita itu. Lalu ibu dan ayah akan, karena dia mempermalukan keluarga, mengusirnya dari rumah. Maka semua milik keluarga Vance akan menjadi milikku. Nona muda, menyerahlah padaku. Nora, aku membawa guru untuk menyelamatkanmu. Kaki saya patah. Ada apa? Astaga, apa aku bakal dikeluarkan? Nora, kenapa kamu berlumuran darah? Kamu berkelahi lagi? Pak Harrison, Nora mematahkan lenganku hari ini, dan sekarang dia melumpuhkan Damon. Kamu harus mengeluarkannya. Pak Harrison, tolong biarkan saya menjelaskan. Cukup. Kamu tidak perlu bicara lagi. Apa yang harus kulakukan? Kehidupan sekolahku berakhir. Jangan khawatir. Aku di sini untukmu. Damon Thorn. Kalian, sebagai laki-laki, kenapa kalian menindas Nora? Pak Harrison, kali ini dialah yang menindas kami. Dia? Seorang perempuan menindas kalian? Gagasan yang aneh. Tidak, lihat saja. Siapa sebenarnya korban di sini? Siapa tahu kalau kalian jatuh sendiri. Beberapa cowok besar menerobos masuk ke toilet cewek, menindas seorang siswi, dan kalian berani memfitnahnya. Kalian tidak punya malu. Pak Harrison, kami. Cukup, aku tahu persis orang seperti apa Nora itu. Dia, seorang gadis, bisa menindas kalian bertiga. Dan kamu, sebagai saudara perempuan Nora, kamu tidak hanya gagal membantunya di sekolah, tetapi kamu berulang kali menyebarkan gosip buruk tentangnya, dan membantu orang luar menindasnya. Nilainya hancur karena kalian parasit. Kalian semua, telepon orang tua kalian. Hari pertama sekolah bos dan dia sudah dipanggil untuk membawa orang tuanya. Karena aku bos kalian, biarkan aku mengurus menjadi ayah bagi bos. Bos, meskipun bos menyuruh kami berpura-pura menjadi orang tuanya, kami mungkin akan dipukuli. Aku tebal, biarkan aku pergi. Kalian berdua kelihatan seperti masalah. Lebih baik aku menjadi ayah bagi bos. Biarkan aku, minggir, biarkan aku yang melakukannya. Bapak Harrison, saya menyekolahkan anak saya untuk belajar di sekolah Bapak, dan Bapak membiarkannya dipukuli seperti ini. Kalian harus memberi saya penjelasan tentang ini. Bapak Thorn, saya ingin meluruskan. Menurut keterangan Nora, anak Bapaklah yang bersama orang luar, mencoba menyerang dan melecehkannya. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut. Bapak Harrison cukup baik. Selidiki. Apa yang perlu diselidiki? Anak saya dari keluarga teratas di kota Samudra, putra tunggal keluarga Thorn. Wanita macam apapun yang dia mau, bisa dia dapatkan.
Hanya seorang gadis desa yang dibawa pulang keluarga Vance bahkan tidak pantas untuk mengikat sepatu anak saya. Kau melindunginya, kan? Bapak Thorn, tolong. Bukankah ini Bapak Thorn? Apa yang membawa Anda ke sini? Tahun lalu, Bapak menyumbangkan sebuah gedung olahraga ke sekolah. Saya tidak sempat berterima kasih kepada Bapak. Kepala Sekolah Evans. Kebetulan sekali, anak saya dipukuli habis-habisan oleh Nora. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Masalah ini awalnya... Awalnya bagaimana? Kepala sekolah, Nora tidak akan pernah menindas teman sekelas. Apakah Anda tahu bahwa Bapak Thorn adalah mitra utama sindikat ular hitam? Dan sindikat ular hitam bermain di dunia bawah dan dunia legal. Keluarga Thorn ternyata memiliki urusan dengan sindikat ular hitam. Maka mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau di kota Samudra. Beberapa hari lalu, bos sindikat ular hitam meninggal mendadak. Kata orang, Falcon kemungkinan akan menjadi ketua kelompok. Siapa sangka bahwa pendukung Damon Adalah calon ketua sindikat ular hitam. Damon, jika suatu hari nanti kau butuh sesuatu, datang saja pada kami. Kami akan melayanimu dalam suka dan duka. Tentu, Kebetulan sekali. Aku juga punya dukungan. Kebetulan sekali. Aku juga punya cadangan. Nora. Di saat seperti ini, apa kau tidak bisa berhenti berpura-pura? Tepat sekali, Nora. Jangan lagi memprovokasi keluarga Thorn. Chloe. Siapa yang menindasmu? Guru menelepon dan berkata Putri Vance dalam masalah. Jadi kami buru-buru ke sini. Kau terluka di mana? Sayang, apakah kau menindas Chloe lagi? Tanpa mendengar kebenaran, kau memihaknya. Keluarga ini, kalian semua sama saja. Apa katamu? Jika kau tidak menindas Chloe, bagaimana bisa kau di sini? Alasan aku di sini adalah karena Chloe kesayanganmu, putri baikmu Chloe Vance, menyuruh orang lain mencoba menyakitiku. Dialah pelaku sebenarnya. Anak nakal tidak tahu terima kasih. Kami membawamu dari desa untuk hidup mewah di rumah. Kau tidak hanya tidak menghargainya, tapi kau terus berbohong, memfitnah dan menindas Chloe. Tepat sekali Nora. Aku tahu kau memfitnahku untuk mendapatkan perhatian ibu dan ayah dan Liam, dan kemudian mencuri harta keluarga dariku. Tapi kali ini, kau sudah keterlaluan. Sayang, aku bilang, mulai sekarang, harta keluarga Vance akan semuanya diberikan kepada Chloe. Kau tidak akan mendapat sepeser pun. Harta Vance saja? Aku sama sekali tidak peduli. Kau. Bapak Vance, saya wali kelas Nora, dan saya bisa menjamin itu. Sejak Nora datang ke sekolah kami, dia sering dibully, dia bahkan tidak punya teman. Dia peringkat 1 di angkatannya, tapi dia harus duduk di kelas di samping tempat sampah di sudut. Sebagai guru, hati saya hancur untuknya. Bapak Harrison, jangan sampai Anda tertipu oleh Nora, kan? Di rumah, dia selalu menindas Chloe. Beberapa hari lalu, dia mencoba mendorong Chloe dari tangga. Orang yang begitu jahat, bagaimana mungkin dia dibully oleh siapapun di sekolah? Dia hanya berpura-pura polos, tapi dia sangat licik. Kalian semua, Jika aku ingat dengan benar, aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian kan? Terus kenapa? Karena kita tidak punya hubungan, meskipun aku memukul seseorang, kalian tidak punya hak untuk menyuruhku. Apalagi kalian berdiri di sini memutar balikan fakta. Kau. Dan kau. Jika kalian bersikap tidak hormat lagi, tidak akan semudah jari patah. baiklah, cukup bicara. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Bapak Thorn, apa yang Anda lakukan di sini? Bapak Vance, Anak perempuanmu yang kampungan itu memukul anakku. Jika Anda tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, saya akan memutuskan semua bisnis dengan keluarga Vance, dan memastikan kalian tidak akan bangkit lagi di kota Samudra. Keluarga Thorn memiliki sindikat ular hitam di belakang mereka. Jika kita menyinggung mereka, keluarga Vance akan hancur. Ayah, apa yang kamu tunggu? Berikan jawaban pada keluarga Thorn sekarang, dan dapatkan keadilan untuk Chloe. gadis jahat, apa yang kau berdiri di sana? Berlututlah di depan Damon sekarang, berlutut dan minta maaf. Dam, Aku minta maaf. Dia tidak pantas mendapatkannya. dasar anak nakal tidak tahu terima kasih. Bapak Thorn adalah calon ketua dari sindikat ular hitam, pria yang dipilih Falcon. Kau memukul anaknya. Itu tamparan langsung ke Falcon. Apa kau ingin menghancurkan keluarga Vance? Kita semua? Berlutut sekarang, berlutut dan minta maaf. Bahkan jika kau harus meremukkan kepalamu sendiri, kau harus membuat keluarga Thorn memaafkanmu. Jika tidak,
Jangan pernah berpikir untuk keluar dari ruangan ini. Nora fans di kelas mana? Berlutut. Kalian bahkan belum paham mana yang benar dan salah, tapi kalian sudah memaksanya berlutut dan membungkuk. Bukankah itu terlalu memalukan sebagai orang tua dan keluarganya? Bagaimana bisa kalian memaksanya melakukan hal yang begitu memalukan? Bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di sekolah lagi? Aku berharap tidak pernah memiliki anak perempuan seperti dia. Benar, dia punya watak yang buruk. Aku berharap dia mati di desa. Kalian, cukup, waktuku berharga. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Dalam 3 menit, jika dia tidak berlutut dan minta maaf pada anakku, kalian bisa ucapkan selamat tinggal pada perusahaan kalian dan lenyap dari kota samudra. Gadis jahat, berlutut sekarang. Nora, dengarkan ayah saja. Apa kau benar-benar ingin menghancurkan keluarga Vance? Kau mau berlutut? Kalau begitu, berlututlah sendiri. Dasar anak nakal tidak tahu terima kasih. Jika kau tidak berlutut, aku akan patahkan kakimu dan memaksamu berlutut. Bapak Vance, jangan terburu nafsu. Bapak Harrison, Gadis jahat, aku akan mengajarimu pelajaran hari ini. Berani menyentuh anak kami? Apakah kau minta izin kami? Falcon Jazz Hunter. Mereka adalah 3 bos dari sindikat ular hitam. Pria paling ditakuti di kota samudra. Apa yang mereka lakukan di sini? Ya. Jika salah satu dari mereka bersin, itu mengguncang seluruh kota samudra. Ketiganya muncul bersama, mereka akan membuat tempat ini kacau balau. Kenapa mereka di sini? Mungkinkah seseorang yang mereka cari ada di sini? Anakku? Beraninya kau menyentuhnya? Benar, anak angkatku memiliki status yang mulia. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, apa kau bosan hidup? Kalian sudah gila? Ya ampun. Anak yang diadopsi oleh para iblis ini ternyata ada di sekolah ini. Aku tidak pernah menyangka akan bersekolah di tempat yang sama dengan orang yang begitu penting. Permisi, bapak-bapak, siapa anak angkat kalian? Bukankah sudah jelas? Karena kalian menyebut anak angkat, dan dia memiliki hubungan erat dengan sindikat ular hitam, pasti Damon dari keluarga Thorn. Benar. Di antara semua orang di sini, hanya keluarga Thorn yang memiliki urusan dengan sindikat ular hitam. Untuk mendapatkan status yang begitu mulia, hanya Demon Thorn yang memiliki kualifikasi itu. Aku tidak pernah menyangka status Damon begitu mulia. Dia ternyata diadopsi oleh 3 bos sindikat ular hitam sebagai putra baptis. Dia mengakui mereka sebagai ayah baptisnya. Maka keluarga Thorn mulai sekarang akan menjadi sekutu terpercaya sindikat ular hitam. Untuk menumpang keberuntungan sindikat ular hitam, keluarga Thorn akan melambung suatu saat nanti. Oh tidak. Nora Vance telah mendapat masalah besar. Dia benar-benar hancur sekarang. Oh, Tuan Falcon, Tuan Jace, Tuan Hunter, bagaimana anakku layak menjadi putra baptis kalian? Ini benar-benar berkah dari atas bagi keluarga kami. Ya. Para bos, pasti karena kerja sama kalian dengan mereka berjalan lancar, sehingga kalian juga menyukai saya dan ingin membina saya dengan baik. Ini benar-benar kehormatan terbesar dalam hidup saya. Jangan omong kosong. Tuan Falcon, Tuan Jas, dan Tuan Hunter, ada sesuatu yang kalian tidak tahu. Putra baptis kalian, anakku Damon Thorn, telah dibully di sekolah oleh wanita buta ini. Kalian harus membalasnya. Beri wanita ini pelajaran. Apa yang kau katakan tentang dia? Apa yang kau panggil dia? Vance? Nora Vance. Ada apa? Bukankah keluarga Thorn dan sindikat ular hitam punya hubungan dekat, dan Damon Thorn adalah putra baptis mereka? Lalu kenapa ketiga bos ini benar-benar memukul Tuan Thorn? Pasti karena Tuan Thorn membuat Damon menderita. Coba pikir, meskipun Damon adalah anak kandung Tuan Thorn, dia sudah menjadi anak angkat dari 3 bos sindikat ular hitam. Dia mewakili kehormatan sindikat. Tuan Thorn gagal melindungi putranya, mempermalukan sindikat. Itulah kenapa dia dihukum.
Benar. Ketiga bos kejam ini sepertinya menghukum Tuan Thorn, tapi sebenarnya mereka mendukung Damon. Ya, kau benar. Tuan Falcon, Tuan Jace, dan Tuan Hunter memukuli saya, tapi itu karena perhatian dan harapan yang tinggi, mereka membangun otoritas untuk anakku. Ketiga bosku, itu semua karena dia, dengan bermodal berasal dari desa, bersikap kasar. Dia tidak hanya menggangguku, dia juga bersekongkol dengan guru ini untuk memfitnahku. Itu seperti mencari masalah. Kurang ajar. Kau berbohong. Kaulah yang membawa preman ke sekolah untuk menyerang Nora. Nora terpaksa membela diri. Berani kau bersaksi palsu? Kau hanya seorang guru? Apa kau ingin menjadi musuh seluruh sindikat ular hitam? Wanita ini berani melawan, jadi dia yang salah. Benar. Aku bisa memukulmu, tapi kau tidak boleh menyentuhku. Nona muda, berlutut. Lalu menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, ketiga bosku akan membawa sindikat untuk menghancurkan keluarga fansku. Para bos, benar kan? Tentu. Nak, kau sekarang putra baptis dari ketiga bos kejam ini, pewaris mereka, harta berharga mereka. Jika ada yang mengganggumu, mereka pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Baik, baik, baik. Kalian benar-benar hebat. Bos, kalian terlalu memuji. Karena aku putra baptismu, aku akan belajar darimu dan mengembangkan sindikat ular hitam di masa depan. Anak nakal tidak tahu terima kasih. Apa yang kau tunggu? Minta maaf pada Damon sekarang juga. Aku tidak melakukan kesalahan. Kenapa aku harus minta maaf? Anak perempuan durhaka. Anak perempuan durhaka. Tian Seng fans, jika kamu tidak ingin keluarga fans dikeluarkan dari sindikat ular hitam, sebaiknya kamu ubah sikapmu dan bicara padaku dengan sopan. Apa katamu? Nora, apa kau gila? Sindikat ular hitam tiga besar semuanya ada di sini, dan kau masih berani mengancam ayah dengan status mereka? Dasar anak nakal. Aku. Ayah, kenapa kau masih buang-buang kata padanya? Orang udik tak tahu terima kasih sama sekali, tidak punya malu, tebal muka dan perlu diberi pelajaran. Tepat sekali. Karena anak nakal tak tahu terima kasih ini tidak mau minta maaf, maka pukul dia sampai mau. Biarkan keluarga Thorn dan tiga besar sindikat ular hitam melihat bahwa keluarga fans kita disiplinnya juga ketat. Baik. Jika aku tidak mematahkan kaki anak nakal ini hari ini, dan memaksanya bersujud pada Damon berlutut dan minta maaf, maka namaku bukan fans. Aku tidak pernah menyangka bos kita, pada hari pertama sekolahnya, mendapat perlakuan tidak adil sebanyak ini. Keluarga Thorn memang. Apa kalian semua ingin mati? Apa yang terjadi di sini? Bapak Falcon melakukannya lagi? Dia membantu jalan kecil Nora fans itu. Apa karena keluarga fans kita tidak pernah menghukum Nora, sehingga Bapak Falcon marah? Bapak Falcon, tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan mematahkan kaki anak nakal ini, dan membuatnya berlutut dan minta maaf pada Damon. Ya, Bapak Thorn. Lagi pula, kita adalah mitra bisnis. Anak-anak kita sekelas. Tolong beri kami jalan keluar. Jalan kecil, kau lihat itu. Inilah yang terjadi jika kau menghinaku. Seluruh sindikat ular hitam ada di belakangku. Nora Fanse, kenapa kau tidak menyerah saja dan minta maaf? Kamu ingin seluruh sindikat ular hitam mendukungmu? Kamu tidak layak. Apa katamu? Bahkan sekarang, kau masih bicara besar. Apa kau benar-benar ragu keluarga Thorn akan membuat tiga besar mengulitimu hidup-hidup? Mereka akan membiarkanmu mengulitiku hidup-hidup? Apa kau berani? Kami tidak berani. Terimalah hormat dari para ayah angkatmu, Putri Baptis. Putri Baptis? Tunggu. Kenapa tiga pemimpin kejam sindikat ular hitam memanggil Nora fans sebagai Putri Baptis mereka? Bukankah mereka bilang Damon adalah putra baptis mereka? Bukankah mereka bilang bahwa Damon adalah putra baptis mereka? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi putri baptis? Ada apa, Bapak Falcon? Saya baru saja mendapat pemberitahuan yang dikonfirmasi. Adik bos, Jenna diam-diam berencana kembali dan mengambil alih sebagai pemimpin sindikat ular hitam. Apa? Dia pengkhianat. Apa haknya untuk mewarisi posisi bos? Lagi pula, bos kita bahkan belum
Baiklah, aku tahu, awasi dia. Wanita itu kembali sekarang pasti gila. Kalau mengira dia bisa menggantikan bos, dulu dia gagal membunuh bos dan diusir. Sekarang dia ingin kembali. Haruskah kita memberitahu bos untuk bersiap? Terlalu banyak orang di sini sekarang, ayo pulang dulu. Tunggu sampai bos selesai sekolah, lalu kita beritahu bos, oke? Nora, beritahu ayah. Apakah yang baru saja dikatakan 3 pemimpin sindikat ular hitam itu benar? Apakah kamu benar-benar putri baptis mereka? Jangan lupa, kemarin, aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Bukan urusanmu. Sayang, Ayah? Wanita, meskipun kau adalah putri baptis dari 3 pemimpin sindikat ular hitam, lantas, tapi ayah adalah orang tuamu, dan kau berani menyentuhnya? Itu namanya anak perempuan durhaka. Minta maaf padanya sekarang. Apa yang baru kau katakan? Bapak Falcon? Aku buta sekali. Keluarga bertengkar dengan keluarga. Kita satu keluarga, tidak saling mengenali. Karena kau adalah putriku, para ayah baptis Nora fans, berdasarkan senioritas, kami adalah saudara angkat. Mulai sekarang, keluarga fans kami ingin meminta kalian bertiga untuk menjaga kami. Kau pikir kau siapa, sih? Kau pikir kau pantas duduk bersama kami? Tepat. Orang sepertimu, bagi kami bertiga, kau bahkan tidak pantas mengikat sepatu kami. Jika kau berani memanggil kami saudara lagi, kami akan memotong lidahmu. Masalah hari ini berhenti di sini. Kami memiliki urusan penting yang harus diurus. Jika kau menyebabkan kami lebih banyak masalah, kau akan menghadapi konsekuensinya. Belajarlah yang rajin, dan buat kami bangga. Ayo pergi. bagaimana ini bisa terjadi? Nora Vance hanyalah orang udik dari desa. Bagaimana dia bisa menjadi putri baptis para pemimpin sindikat ular hitam? Tidak, pasti ada kesalahpahaman. Aku mengerti. Nora, sebenarnya, kau bukan putri baptis mereka, kau adalah. Kau pion PR yang mereka bawa. Untuk memutihkan citra mereka, kan? Chloe, apa maksudmu dengan itu? Ya, Chloe. Ibu tidak mengerti. Ayah, Ibu, Liam, dan kalian semua di sini, guru, orang tua, ingat kembali apa yang dikatakan Bapak Falcon sebelum pergi. Belajar yang rajin, dan buat kami bangga. 3 pemimpin sindikat ular hitam adalah kekuatan tertinggi di kota Samudra. Banyak keluarga kaya dan bangsawan ingin menjilat dan mendekat, tetapi tidak punya jalan. Tapi bagaimana kakakku, seseorang dari pedesaan, pantas menjadi putri baptis mereka? Mereka hanya melihat nilai pada prestasi akademisnya dan latar belakang rendahnya, menggunakannya untuk memperindah sindikat ular hitam. Tepat. 3 pemimpin sindikat ular hitam sangat terhormat sehingga, bahkan jika mereka ingin mengadopsi seorang putra atau putri baptis, mereka akan memilih seseorang yang berstatus tinggi, seorang nona atau tuan muda, seperti Damon, orang besar seperti dia. Benar. Pasti ada yang aneh di sini. Nora, katakan yang sebenarnya. Apakah mereka bertiga dari sindikat ular hitam menargetkan latar belakang pedesaanmu dan berpura-pura menjadikanmu putri baptis mereka, hanya untuk membangun citra positif dan memutihkan masa lalu mereka? Aku pernah melihat kaki terikat, tapi tidak pernah otak terikat. Kalau pikiranmu sakit, temui dokter dan jangan bicara omong kosong di sini. Nora Vance, menurutku Chloe benar. Aku pernah dengar sebelumnya bahwa sindikat ular hitam, mantan, pemimpinnya juga berasal dari dunia bawah. Dia telah memperluas kerajaan bisnisnya, dan selama bertahun-tahun, membersihkan citranya. Menurutmu kau hanya seseorang yang mereka gunakan untuk berpura-pura menjadi dermawan dan memutihkan diri mereka, hanya pion belaka. Putri baptis? PFTT. Pantas saja Bapak Falcon dan yang lain tidak mau bergaul denganku, atau berteman. Ternyata mereka tidak pernah benar-benar menerima dia sebagai putri. Sudah kubilang.
Sindikat ular hitam yang perkasa, setinggi apapun status mereka, atau sehebat apapun mereka, tetap harus tahu sopan santun. Masa mereka mengambil putra dan putri baptis tanpa memberitahu kami para orang tua? Jadi, kamu, nona muda ini, adalah orang yang dijadikan pion PR oleh 3 pemimpin sindikat ular hitam? Ku tahu, keluargaku, keluarga Thorn, memiliki hubungan bisnis erat dengan sindikat ular hitam. Jika mereka menginginkan putra baptis, anakku akan menjadi pilihan yang lebih cocok. Jadi anakku kalah karena kelahirannya yang mulia? Jangan kira karena kau putri baptis mereka, kau jadi hebat. Di mata kami orang kaya, kau hanya anak desa kecil di kaki kami. Sepertinya apa yang dikatakan Bapak Falcon sebelum pergi, kalimat tentang jangan buat mereka bermasalah, khusus ditujukan untukmu, wanita. Jika bukan karena menjaga muka, mereka mungkin sudah menghukummu saat itu juga. Hanya sekelompok badut bodoh. Karena hari ini kamu sudah mendapat pelajaran yang pantas, aku tak punya waktu untuk buang waktu lagi padamu. Bapak Harrison, pelajaran berikutnya akan dimulai. Ayo ke kelas. Oke, aku juga sebaiknya masuk kelas. Nora Vance, kau memukulku hari ini, belum selesai, kembali sini. Damon, tenang. Karena wanita Nora Vance itu hanya pion PR sindikat ular hitam, kita akan punya banyak kesempatan untuk menghajarnya nanti. Kau benar. Sindikat ular hitam mendukungnya sekali sudah bantuan besar. Lain kali, mereka tak akan campur tangan lagi. Nora Vance, aku akan mengusirmu dari keluarga Vance cepat atau lambat, dan membuat hidupmu sengsara. Bapak Falcon, Bapak Hunter, Bapak Jace, kami gagal mencegat. Jet pribadi Jenna baru saja tiba di ibu kota. Apa? Pengkhianat itu benar-benar kembali dengan selamat. Tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menghentikan satu wanita, tidak bisa menangani hal sesederhana itu, potong satu jari dan minta maaf. Jenna kembali dengan selamat. Karena anak buah kita kacau itu satu hal. Tapi ada alasan lain, anggota kunci sindikat membantu Jenna kembali dan menghindari dengan tepat rute intersepsi kita. Aku tidak mengira Jenna, setelah diasingkan oleh bos selama 5 tahun penuh, sudah bisa menyusup jauh ke dalam posisi-posisi teratas sindikat. Pergi obati lukamu dulu. Awasi dengan ketat setiap gerakan Jenna. Ya? Sekarang bagaimana? Jika pengkhianat Jenna itu mengambil alih posisi bos, maka bos kita akan berakhir tanpa apa-apa. Tepat sekali, bukan hanya dia tidak punya apa-apa. Dia juga adalah pewaris palsu yang tidak dicintai keluarga Vance. Aku kasihan padanya hanya memikirkannya. Menurutku, kita harus mengadakan rapat darurat sekarang juga, dan memberitahu anggota kunci sindikat bahwa bos tidak mati. Dia baru mendapatkan tubuh baru. Anak ini dari mana? Ini bukan tempatmu. Keluar sekarang. Bos, apa kau gila? Selain kita bertiga, apa kau pikir orang lain akan percaya? Orang-orang tua itu pasti tidak akan percaya. Dan lagi, bos sekarang sedang kecanduan belajar. Kalau dia tidak mau muncul, tidak ada gunanya khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan kerja keras bos selama 10 tahun diserahkan pada orang lain. Sepertinya berganti ke tubuh baru ini juga ada kekurangannya. Bahkan pulang ke rumah sendiri, aku dihadang orang. Cepat bicara. Kamu keluar sekolah hari ini. Ada apa? Bilang. Apa yang terjadi saat kamu pulang sekolah tadi? Bilang. Kamu bicara. Kamu bosnya, kamu yang lakukan. Bos, kami dapat kabar bahwa adikmu Jenna, mendengar kematianmu, sudah kembali ke negara, dan berniat menggantikan posisimu sebagai pemimpin sindikat ular hitam. Sepertinya. Saat aku mati, seseorang tidak sabar. Bos, dalam situasi saat ini, adikmu sudah memiliki pesuruh-pesuruhnya di dalam sindikat. Kamu tidak bisa hanya fokus sekolah, aku khawatir. Kamu seharusnya kembali dan mengambil alih. Ya, bos, milik sindikat ular hitam anggota inti tahu apa yang Jenna lakukan padamu?
Berani mereka membiarkannya kembali dan mewarisi posisimu? Pasti ada yang tidak beres. Kamu harus membersihkan sampah ini. Bos, sindikat ular hitam adalah ciptaanmu sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Pohon ingin tenang, namun angin tidak berhenti. Sampaikan perintahku. Dalam 3 hari, di Hotel Puncak Awan, sindikat ular hitam akan mengadakan pemimpin baru perjamuan pelantikan. Saat itu, aku akan menata ulang sindikat ular hitam dan membuat mereka melihat siapa pemimpin yang sebenarnya. Siapa pemimpin yang sebenarnya? Hebat, bos. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan sindikat. Benar. Kau membangun sindikat dengan tanganmu sendiri. Itu anakmu. Aku tidak percaya kau akan membiarkan pengkhianat Jenna mencuri darah dagingmu. Cukup. Jangan omong kosong lagi. Aku akan mengatur perjamuan segera. Guru les yang kau carikan untukku, kapan dia datang? Jam 8, guru bahasa Mandarin terbaik Bapak Lawson akan datang. Jam 9, seorang guru matematika terkenal di dunia. Jam 10, seorang guru bahasa Inggris kelas dunia yang juga penerjemah simultan. Nak, apa yang kau katakan? Dalam 3 hari, sindikat ular hitam akan mengadakan di Hotel Puncak Awan perjamuan suksesi. Apakah kau punya koneksi untuk memasukkan seluruh keluarga kita? Aku meminta teman untuk mendapatkan undangan, maka keluarga kita berempat bisa pergi bersama. Gunakan kesempatan ini. Untuk menumpang di belakang, pemimpin berikutnya, Jenna. Nak, kamu luar biasa. Berdasarkan standar jamuan biasa sindikat ular hitam, standar jamuan, keluarga fans kita bahkan tidak akan diundang. Tapi, Nak, temanmu ini, latar belakangnya apa? Kenapa aku tidak pernah dengar kamu punya teman berpengaruh seperti itu? Temanku ini dari sindikat ular hitam, calon pemimpin. Dia tangan kanan Jenna, orang kepercayaannya. Dia sudah mengikuti Jenna dan menetap di negara bunga sakura. Aku juga dengar hari ini bahwa setelah hanya meninggal, para anggota senior sindikat ular hitam semua ingin mendukung adiknya, Jenna, sebagai penerus baru. Sepertinya jamuan dalam 3 hari adalah untuk mengumumkan ini. Aku tidak menyangka bahwa anakku begitu sukses. Sebenarnya, dia berteman baik dengan tangan kanan dari calon pemimpin sindikat ular hitam. Sepertinya keluarga fans kita akan naik daun dalam waktu singkat. Tapi, Liam, kenapa hanya ada 4 undangan? Aku yakin Nora juga ingin pergi, dia pasti ingin merasakan jamuan mewah seperti itu. Kalau tidak, berikan undanganku padanya. Aku tidak akan pergi. Chloe, ini acara bahagia untuk keluarga berempat kita, kenapa sebut dia? Tepat. Anak perempuan itu sudah putus hubungan dengan kita lama yang lalu, kan? Jika dia ingin pergi ke jamuan, biarkan ketiga ayah baptisnya yang mengantarnya. Apa jenis anak baptis dia ini? Lagi pula, mereka hanya memanfaatkannya. Saat mereka selesai dengannya, mereka akan membuangnya. Pertemuan keluarga elit seperti itu, dia tidak memenuhi syarat untuk hadir. Chloe, keluarga fans kita hanya mengakui kamu sebagai putri kami. Saat kita sukses besar dan menjadi keluarga teratas di kota Samudra, yang paling berpengaruh, kamu akan menjadi putri kecil yang berharga di kota Samudra. Sedangkan Nora fans, dia akan menyesal. Liam, ayah, dan ibu, kalian semua baik padaku. Aku pasti akan membalas kebaikan kalian. Bos, sebelum kamu mewarisi sindikat ular hitam, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara. Oke. Bagaimana perkembangan tugas yang saya berikan padamu? Saya telah mengirim undangan ke semua keluarga kaya dan berkuasa di kota Samudra, bahkan yang kecil, yang tidak pernah memenuhi syarat untuk berurusan dengan sindikat ular hitam. Mereka semua telah menerima undangan untuk perjamuan suksesi Anda. Mereka semua berkata mereka akan mendukung Anda sebagai pemimpin baru. Saya tidak percaya Falcon, Hunter, dan Judge, ketiga anjing penjilat yang setia pada Nora, benar-benar ingin mengadakan perjamuan suksesi untuk saya setelah kematiannya. Mereka tahu di mana letak kepentingan mereka. Dulu, mereka membantu Anya mengasingkanmu ke negara bunga sakura untuk bertahan hidup sendiri. Sekarang, setelah kamu kembali dengan selamat, kamu tidak bisa membiarkan mereka lepas begitu saja. Tentu saja. Atas semua yang mereka lakukan pada saya dulu, saya akan membuat mereka membayar 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Nora, saya tidak percaya bahkan surga membantu saya. Sekarang setelah kamu mati, semua yang kamu miliki adalah milik saya,
beristirahatlah dengan damai. Jadi ini Hotel Puncak Awan, tempat hanya para elit papan atas yang bisa datang. Saya dengar mengadakan pesta di sini biayanya $1 juta per menit. Seperti yang diharapkan dari sindikat ular hitam, sangat mewah. Ya, ini pertama kalinya saya di sini juga. Benar-benar mewah dan megah. Ini bukan apa-apa. Saat temanku tiba, saya akan menyuruhnya memperkenalkan kita kepada Bos Jenna. Setelah kita dekat dengan sindikat ular hitam, datang ke sini akan semudah membalikan telapak tangan. Nora Fans. Apa yang dia lakukan di sini? Dan dia memakai edisi terbatas Chantal tahun ini. Itu puluhan juta dolar untuk satu barang. Ibu, ayah, Liam, lihat dia, berdandan rapi. Mungkin saja sindikat ular hitam 3 bosnya juga mengundangnya ke pesta. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pecundang menyedihkan dari desa, alat yang mereka pakai lalu buang. Saya rasa dia datang karena dia dengar kita diundang. Jadi dia ingin minta maaf dan biar kami ajak dia keluar melihat dunia. Benar, Liam benar. Dia pasti di sini untuk minta ampun. Lagi pula, di sini, kita satu-satunya yang, demi ikatan darah, memberi rasa hormat padanya. Hei, wanita, berhenti di situ. Jangan kira kamu bisa datang minta dan kami akan memaafkanmu. Kamu lagi? Baru beberapa hari. Aktingmu jadi jauh lebih baik. Kamu jelas di sini untuk kami, tapi pura-pura tidak kenal kami. Aku? Di sini untuk kalian? Falcon dan anak buahnya semakin keterlaluan. Sejak kapan keluarga kecil seperti kalian bisa hadir di jamuan mereka? Apa katamu? Ayah. Jangan marah, ayah. Nora, jangan keras kepala. Nora, jika kamu benar-benar ingin hadir di jamuan, minta maaflah pada ibu dan ayah dan Liam. Aku akan minta mereka memaafkanmu, dan biarkan kamu ikut kami melihat dunia. Kamu ingin aku memaafkannya? Beberapa hari lalu, dia berulah liar di sekolah dan tidak menunjukkan rasa hormat padaku. Bukankah dia sombong waktu itu? Kamu ingin aku memaafkannya? Kecuali dia berlutut dan minta maaf. Dia berlutut sampai aku puas. Kau dengar aku? Ayahmu memberimu kesempatan untuk memulai lembaran baru. Sekarang berlutut dan minta maaf. Mohon padanya untuk tenang. Kepalamu bermasalah? Kalau begitu, pergi ke dokter saraf, berhenti membuat keributan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalau kamu macam-macam lagi, aku akan patahkan kakimu. Ya Tuhan, Nora, apa kamu mau mengacaukan? Perjamuan suksesi sindikat ular hitam? Ini tentang ekonomi kota samudera. Anak nakal ini berani ikut campur? Jika kita tidak bisa masuk bersama Bos Jenna, kita selesai. Katakan padaku, apakah mungkin Nora tahu bahwa Liam adalah sahabat dari tangan kanan Bos Jenna? Dia mencoba menghentikan kita mendekati sindikat ular hitam, jadi dia menjelek-jelekan kita. Tidak. Dia tidak bisa tinggal di sini. Seseorang, keamanan, kesini sekarang. Jangan khawatir, bos, keamanan di sini semua orang kita. Perjamuan suksesi Anda akan berjalan lancar. Keamanan, kesini. Siapa yang berteriak di sini? Kamu mau cari mati? Victor, Liam, kalian sedang apa di sini? Apa yang terjadi? ayah, ibu, Chloe, ini orang yang saya ceritakan, tangan kanan Bos Jenna, sahabat baik saya, Victor. Victor, kamu datang tepat waktu. Ada seseorang di sini mencoba mengacaukan perjamuan suksesi Bos Jenna. Kami pikir dia berniat jahat. Usir dia keluar. Apa? Seseorang membuat masalah di wilayah sindikat ular hitam. Dia punya keberanian. Aku akan mengulitinya. Dari mana datangnya kutu ini? Beraninya kamu masuk ke perjamuan suksesi bosku. Keluar sekarang. Atau akan kupaksa? Victor, kamu berani menghalangiku? Apa kamu tidak tahu siapa aku? Kamu tahu siapa aku. Kamu gila? Beraninya kamu tidak menghormati Bapak Hui? Mata perempuan ini terlihat begitu dingin, namun begitu familiar.
Selamat datang, bos. Tidak, mustahil. Anya sudah mati, tapi auranya begitu kuat. Mungkinkah dia benar-benar tamu kehormatan di pesta ini? Ah, permisi, Nona. Untuk pesta ini, Anda harus memiliki undangan dari Sindikat Ular Hitam untuk masuk. Boleh kami lihat undangan Anda? Undangan? Nora, kamu dari desa? Belum pernah ke pesta kelas atas sebelumnya? Tapi aku peringatkan, setiap pesta membutuhkan undangan. Jika kamu tidak punya, kamu tidak memenuhi syarat untuk hadir. Bapak Hui, lihat betapa ragu-ragunya dia. Jelas, dia tidak punya undangan, kamu harus mengusirnya sekarang. Sebelum dia menyinggung bos Jenna. Jika tidak punya undangan, silakan pergi. Aku benar-benar tidak punya undangan. Tapi tuan rumah yang menghadiri pestanya sendiri. Sejak kapan dia butuh undangan? Apa katamu? Jadi kamu tuan rumah pesta ini? Nora, jangan bilang kamu adalah pewaris masa depan Sindikat Ular Hitam. Hanya orang udik, ya? Kira kamu bisa menempel pada ekor jas Sindikat Ular Hitam dan berbuat sesukamu? Waktunya pas. Aku akan mengirimmu langsung ke neraka. Berani-beraninya kamu. Bosku, Jenna, adalah pemimpin selanjutnya dari Sindikat Ular Hitam. Dia berada di level tertinggi dan tak tertandingi. Kau, anak nakal kecil, seorang gadis kecil, berani menyamar sebagai dia, kau cari mati? Jenna, siapa dirinya? Lagi pula dia apa? Dia diusir dari negara seperti anjing yang dihajar. Bahkan tidak layak ditiru. Berani-beraninya kamu? Berani-beraninya kau menyebut bosku anjing? Masih bicara besar? Biarkan aku mengajarimu sopan santun. Pak Tua, kita selesai. Kau tidak punya hak untuk menyentuhku. Sayang. Nora fans wanita. Kamu terus memukul dan menyakiti ayahmu, kamu akan kena batunya. Bapak Victor, Bapak dengar dia. Perempuan ini sudah memutus hubungan dengan kami. Dia sudah gila dan menyinggung bos Jenna. Itu semua urusannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga fans. Ya, bunuh dia atau siksa dia. Urus dia sendirian. Jangan seret aku dan orang-orang tak berdosa ini ke dalamnya. Benar, jangan ampuni dia demi aku. Seseorang yang keras kepala dan tidak mau bertobat seperti dia harus dihapus dari dunia ini, terlahir kembali. Baiklah, karena keluarga fans tahu yang baik, aku akan mengurus ini untukmu. Para pengawal, tangkap perempuan ini. Aku akan mencabik-cabiknya dan pastikan tidak ada yang tersisa darinya. Sempurna, aku juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan Sindikat Ular Hitam. Kapan perempuan ini menjadi begitu kuat? Bahkan pasukan internal keamanan Sindikat Ular Hitam tidak bisa menjatuhkannya. Tidak kira kamu jago. Cakar harimau, itu jurus andalan Bapak Victor. Ku dengar bahkan Falcon, yang merupakan petarung terbaik, hanya setara dengannya. Nora Fans pasti mati. Nora Fans, Setelah kau mati, semua milik keluarga fans akan menjadi milikku. Victor, dulu, kau adalah bawahan kepercayaan Falcon. Dia mengirimmu untuk mengawasi Jenna di negara bunga Sakura. Tapi kau mengkhianati kepercayaannya dan bersekongkol dengan Jenna. Menurut aturan Sindikat Ular Hitam, pengkhianat harus dieksekusi. Kau bisa pergi ke neraka. Beraninya kau bertindak liar di wilayahku? Apakah kau ingin mati? Kita bertemu lagi, Jenna sayangku. Kita bertemu lagi, Chloe sayangku. Apa yang kau inginkan dariku? Kapan kau akan melepaskanku? Melepaskanmu? Itu tidak akan menyenangkan. Kau seharusnya tidak kembali. Jenna, Sindikat Ular Hitam dibangun olehku. Menurut aturan, kau harus membayar dengan nyawamu.
Tapi mengingat kau adalah saudara kandungku, aku akan mengampuni nyawamu. Kirim dia ke negara bunga sakura dan awasi dia. Ya, bos hanya memerintahkan uratmu dipotong, itu sudah merupakan belas kasihan besar. Bawa dia pergi. Anya, Jalang, jika aku mendapat kesempatan, aku akan membuatmu membayar. Bos, waktu yang tepat. Wanita ini membuat masalah di jamuanmu. Aku hendak menangkapnya dan menghukumnya dengan keras. Kau berani menyentuh anak buahku? Pengawal, bawa dia keluar dan pukul sampai mati, lalu lemparkan ke anjing-anjing. Jenna, 5 tahun lalu, Falcon memotong uratmu, membuatmu lumpuh. Bukan hanya kau pulih, tapi kau berani kembali. Kau tidak takut yang mati adalah kau. Fakta bahwa saya lumpuh saat itu hanya diketahui sedikit orang. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Falcon dan yang lainnya? Apalagi, Bos Jenna, wanita ini adalah putri baptis Bapak Falcon dan yang lainnya. Paling-paling, dia hanya pion PR. Benar. Dia bahkan menggunakan hubungannya dengan Bapak Falcon dan yang lainnya untuk berpura-pura menjadi Anda, mengatakan bahwa jamuan ini diadakan untuknya. Bukankah itu tidak masuk akal? Nora, sekarang Bos Jenna ada di sini, berhentilah keras kepala, bertelutlah dan minta maaf padanya, dan mohon ampun padanya. Wanita yang telah kau sakiti adalah pemimpin berikutnya dari sindikat ular hitam. Kamu menuju jalan buntu. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Vance akan menjadi milikku. Pemimpin berikutnya dari sindikat ular hitam adalah aku. Yang menuju jalan buntu adalah kalian. Chloe. Nona muda, beraninya kau berdiri di depan bosku dan masih berpura-pura menjadi dia? Pengawal, tangkap dia. Aku akan potong lidahnya dulu, lalu pastikan dia tidak pernah kembali. Baik. Berhenti. Siapa yang berani tidak menghormati pemimpin sindikat ular hitam? Bos, serangga-serangga ini, mereka tidak menyentuhmu, kan? Sekelompok badut. Mereka tidak bisa menyentuhku. Apa? Apakah aku tidak salah dengar? Bapak Falcon benar-benar memanggilnya bos? Ya, beberapa hari lalu, dia adalah putri baptis mereka. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi pemimpin sindikat ular hitam? Tidak mungkin. Nora pasti telah merayu Bapak Falcon, Bapak Hunter, dan Bapak Jace, 3 petinggi itu. Mereka sudah gila, bicara ngawur. Aku dengar semakin kaya seseorang, semakin liar mereka bermain, semakin berantakan pikiran mereka. Kurasa Bapak Falcon, Bapak Hunter, dan Bapak Jas bersusah payah melindunginya, pasti memiliki hubungan gelap dengannya. Dia telah mengacaukan pikiran mereka. Apa katamu? Anakku benar. Jika pria mendengarkan wanita, pasti dia terpengaruh bujuk rayu. Dasar anak perempuan durhaka, kamu telah mempermalukan keluarga Van. Bos Jenna, kumohon, sebagai pemimpin sindikat ular hitam berikutnya, hukum berat anak nakal, tidak tahu terima kasih ini. Dan pulihkan nama baik keluarga Vance. Aku bertanya-tanya kenapa kau terus panggil dia bos cewek sekolah ini. Jadi itu panggilan sayang kalian? Diam. Penjaga, tangkap mereka karena mencemarkan sindikat ular hitam. Hari ini, di perjamuan suksesiku, aku akan bersih-bersih. Ya, bos. Kau duluan. Sepertinya mereka mengejar keluarga Vance, dan itu sindikat ular hitam, sialan. Beraninya kau menyentuh anak buahku di perjamuanku. Jenna, kau gila. Beraninya kau memukulku? Tamparan ini, untuk pulang tanpa izin. Beraninya kau menyakitiku? Tamparan ini, untuk ketidaktaatanmu yang terus-menerus. Aku akan membunuhmu. Bos, awas. Awas. Luka ini adalah peringatan untukmu bahwa kursi, pemimpin sindikat ular hitam milikku dan hanya milikku, dan jika kamu berani memikirkannya lagi, akan kukirim kau ke neraka sekarang juga. Jadi beraninya kau. Kau berani mengincar kursi bosku, dan kau melukainya. Kau percaya bosku, sebagai pemimpin, sekarang akan mengeluarkan perintah pembunuhan global kepada semua anggota sindikat ular hitam di seluruh dunia?
bersumpah akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Perintah pembunuhan global adalah misi tingkat tertinggi sindikat ular hitam. Dan mereka bilang perintah pembunuhan ini, setelah dikeluarkan, tidak akan berhenti sampai target mati. Tidak akan pernah berakhir. Nora Vance, kau mati. Jadi, kau ingin menggunakan wewenang pemimpin sindikat ular hitam untuk memberi perintah? Kalau begitu buka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat ini apa. Ini sebenarnya surat wasiat Nora, dan tulisannya identik. Bos, Ai bisa membuat pemalsuan sempurna saat ini. Chloe, menurutku ini palsu buatan mereka. Chloe, sepertinya kau tidak akan menyerah sampai mencapai titik tidak bisa kembali. Token ular hitam berarti pemimpin. Kalau begitu segera berlutut. Hormat kepada bos. Salam, bos. Nona Fancy. Salam, bos. Nona Fancy. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya orang udik. Mantan pemimpin sindikat ular hitam, benar-benar mustahil memberinya warisan. Diam. Sayang, kamu bilang kamu pemimpin baru dari sindikat ular hitam? Kenapa tidak bilang dari tadi? Mulai sekarang, keluarga Vance kemakmurannya tergantung padamu. Ya, mulai sekarang, ibu dan ayah akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu terus memprovokasiku, menjebakku. Sekarang, sampaikan perintahku untuk menghancurkan keluarga Vance. Semua anggota keluarga Vance diusir dari kota Samudra. Dibiarkan hidup sendiri. Siap. Sayang, ayah tahu dia salah. Keluarga Vance tidak boleh bangkrut. Ayah tidak tahan menjadi miskin. Nora Vance, dasar anak desa kecil. Beraninya kamu memperlakukan orang tuamu sendiri seperti ini? Kamu akan mendapat balasan. Setelah berurusan dengan mereka, giliranmu. Kamu, mau apa? Anak desa kecil. Sindikat ular hitam milikku sendiri. Pergi ke neraka. Pergi ke neraka. Bos. Kau bunuh dia. Aku tak akan pernah memaafkanmu. Bawa dia pergi. Kubur dia juga. Baik, Tuan. Jenna, dulu kupikir kita berasal dari nol. Aku memberikan segalanya untuk menjadi pemimpin sindikat ular hitam untuk memberimu kehidupan yang lebih baik, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ketika kekayaan dan kejayaan datang, itu juga saat persaudaraan kita hancur. Jika ada kehidupan selanjutnya, jangan bertemu lagi. Nora Vance, anak desa kecil itu, sedang berusaha membuatku dibunuh. Sayang, pelankan suaramu, sekarang dia adalah pemimpin. Dia bukan seseorang yang bisa kita macam-macam. Chloe, pergi ke sekolah besok pagi, katakan sesuatu yang baik pada Nora, dan tanya dia besok malam, untuk makan malam bersama kita untuk meluruskan masalah. Ayah Nora akan mengantar kita keluar dari kota Samudra. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di sekolah besok? Ya, ayah. Jika Nora Vance, anak desa kecil itu, tahu kita masih di kota Samudra mencari kesempatan untuk berbalik, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Dengar, dia keluarga, darah lebih kental dari air. Aku tidak percaya dia bisa setega itu sampai membiarkan orang tuanya sendiri dan saudara kandungnya menjadi pengemis. Chloe, dengarkan aku. Besok di sekolah, mohonlah padanya. Bahkan jika kamu harus berlutut, kamu harus memohon padanya untuk makan malam bersama kita. Tapi, Chloe, ayahmu benar. Sekarang karena Nora adalah pemimpin sindikat ular hitam, bagi keluarga kita, semua untung dan tidak rugi. Besok, lakukan saja apa yang dia katakan, jadilah gadis baik, oke? Baiklah. Aku akan melakukan apa yang ayah katakan. Kalian dengar, bahwa Nora Vance sebenarnya adalah pemimpin sindikat ular hitam? Orang tuaku memberitahuku. Percayakah kamu bahwa anak desa kecil dari pedesaan berakhir sangat beruntung? Chloe, kamu dan dia sama-sama putri dari keluarga Vance. Kenapa kamu bahkan tidak bisa menyaingi dia?
Nora, aku bawakan sarapan. Ibu dan ayah ingin makan malam bersamamu malam ini. Ibu dan ayah ingin kamu makan malam bersama kami malam ini. Chloe, bukankah saya sudah bilang keluargamu untuk pergi dari kota samudra? Nora, Jika kamu tidak ingin keluarga Queen jatuh seperti keluarga Vance, maka urus urusanmu sendiri. kalian bicara. Aku pergi baca pagi. Tinggalkan ABAN. Air mata buaya tidak berarti apa-apa. Enyahlah. Jangan ganggu, aku sedang belajar. Sialan, Nora. Mengapa kamu bisa menjadi pemimpin sindikat ular hitam? Jika aku punya posisi itu, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Aku, Anya, menunjuk Putri Vance sebagai pemimpin sindikat ular hitam berikutnya. Putri Vance. Itu aku, kan? Wah, Nora Vance. Kau benar-benar mengambil alih kursi pemimpinku. Aku harus merebutnya kembali darimu. Sayang, jangan pergi. Sayang, jangan pergi. Aku belum makan seharian. Aku pusing sekali. Sudah larut malam. Kenapa Chloe belum pulang? Bagaimana jika dia kenapa-napa? Pasti Nora Vance lagi mengganggunya. Aku akan mencarinya. Chloe, aku tahu kau bisa membawa Nora kembali. Mobil-mobil mewah ini, dia mengirimnya untuk menjemput kita menikmati hidup enak di sindikat ular hitam, kan? Siapa kau? Ayah, ini adalah kepala grup terkemuka di luar negeri, orang yang bertanggung jawab, Bapak Arthur Sterling. Arthur Sterling dari grup Imperial? Apakah dia yang terkenal di luar negeri dengan kekuatan tak terkira, Bapak Sterling? Benar, itu dia. Nona Vance. Senang bertemu dengan Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk mengajak Anda dan keluarga Anda dan pewaris sah sindikat ular hitam tinggal di tempat saya, Bapak Sterling. Nah, apa yang Anda katakan? Anda bilang putri saya Chloe Vance adalah pewaris sindikat ular hitam? Ya, apakah kami dengar dengan benar? Baru saja, kami telah memverifikasi identitas Chloe Vance. Dia adalah pemimpin sesungguhnya dari sindikat ular hitam. Apa? Dan Nora Vance adalah penipu. Sial. Anak desa kecil Jenna itu benar-benar membiarkan seorang gadis membunuhnya. Bos, tenanglah. Kami ceroboh kali ini. Kami tidak menyangka Falcon dan anak buahnya benar-benar menemukan surat wasiat Anya. Itulah cara mereka memanfaatkannya. Sial. Dulu, saya bersusah payah mencuci otak Jenna untuk membuatnya putus dengan Anya dan membunuh Anya. Tapi siapa sangka anak desa kecil itu tidak hanya gagal dalam pembunuhan, tapi diasingkan ke negara bunga Sakura oleh Anya dan dipenjarakan. Kali ini, saya akhirnya memberinya kesempatan untuk bangkit kembali, dan dia gagal lagi. Bos, menurut saya, sindikat ular hitam, pemimpin baru hanyalah seorang gadis. Dia tidak akan membuat masalah. Begitu waktunya tepat, sindikat ular hitam akan tetap menjadi milik kita. Bapak Sterling, seorang siswa bernama Chloe Vance ingin bertemu Anda. Dia bilang dia adalah pemimpin sesungguhnya dari sindikat ular hitam. Suruh dia masuk. Nah, jadi maksudmu surat wasiat ini mengatakan Putri Vance adalah kamu? Benar. Akulah pemimpin sindikat ular hitam sekarang. Hanya surat wasiat yang tidak menyebut nama siapapun? Itu tidak meyakinkan. Aku juga menemukan ini pada Jenna. Ini adalah... Jika tidak salah, ini adalah lencana khas orang dalam grup Imperial. Aku tidak peduli apa hubunganmu dengan Jenna, tapi apa yang bisa dia lakukan, aku juga bisa. Aku hanya punya satu syarat, yaitu kau membantu merebut kembali kursi pemimpin sindikat ular hitam. Baiklah. Setelah selesai, aku ingin sindikat ular hitam atas namaku, dan kau akan menjalankannya untukku. Setuju, Ibu, Ayah, Liam, lihat. Ini surat wasiat Anya. Tertulis di sini bahwa surat ini menunjuk putri keluarga Vance sebagai pemimpin sindikat ular hitam berikutnya. Dan akulah putri keluarga Vance. Nora jelas merebut tempatku, mengambil kursi pemimpin dariku. Kau benar. Di sini tertulis bahwa putri keluarga Vance harus menjadi pewaris.
Tapi Nora Vance juga putri dari keluarga Vance. Chloe, bagaimana kau begitu yakin kalau ini tentang dirimu? Bukankah sudah jelas, sejelas-jelasnya, Chloe tumbuh dalam kemewahan, hidup dengan hak istimewa, dan menerima pendidikan terbaik di negara ini? Tapi Nora Vance itu hanyalah seseorang dari pedesaan, dan dia tidak layak untuk mengikat sepatu Chloe, bahkan tidak mendekati. Pewaris yang dipilih hanya pasti Chloe, itu sudah pasti. Dan aku juga berpikir begitu, karena pemimpin harus seseorang yang memiliki kemampuan, karakter moral, dan penampilan yang unggul dalam segala hal. Benar, benar. Orang udik itu, Nora Vance, benar-benar anak nakal, dan tidak layak mengikat sepatu Chloe. Baiklah, hari sudah mulai larut. Bapak Sterling, bagaimana kalau kita pergi ke tempat Anda dulu? Kedengarannya bagus. Dalam beberapa hari, Sindikat Ular Hitam akan mengadakan rapat pemegang saham, dan Nora Vance akan menandatangani surat penunjukan secara resmi menjadi pemimpin. Lalu kita akan pergi dan menggagalkan suksesinya. Bagus, dengan bantuan Bapak Sterling, hanya dalam 3 hari, keluarga Vance kita akan bergelimang kekayaan. Silahkan, semuanya, masuk ke mobil. Bos, bagaimana jika surat wasiat menyebutkan Nora Vance? Haruskah kita menyelidikinya lebih lanjut? Haruskah kita menyelidiki lebih lanjut? Saat Anya masih hidup, grup imperial kita selalu ditekan olehnya. Tapi sekarang dia sudah mati. Saya tidak peduli siapa pemimpin sebenarnya. Asalkan urusan internal Sindikat Ular Hitam cukup kacau, saya punya kesempatan untuk menyusup, dan kemudian sudah pasti berhasil. Bukankah itu cocok dengan pepatah lama, menendangnya saat dia jatuh? Ada apa sekarang? Bos, kamu sudah belajar selama 4 jam. Mau buah? Pergi, keluar. Baik. Bagaimana situasi di dalam? Niat membunuh yang kuat. Sudah kubilang, bos memang tidak cocok untuk belajar. Kamu bilang minggu ini, dia sudah beberapa kali kuis mendadak di kelas. Dan setiap kali, bos dapat nilai paling buncit. Menurut saya, bahkan jika dia mati kelaparan, dia tetap tidak akan menjadi siswa berprestasi, paling-paling jadi sampah. Kamu gila? Memaki bos seperti itu, dia akan mengulitimu hidup-hidup. Aku hanya khawatir pada bos, dia mungkin akan membuat dirinya kelaparan. Lagi pula, tubuh bos yang sebelumnya selalu berlatih dan tetap bugar, melewatkan 1 atau 2 kali makan, tidak apa-apa. Tapi yang sekarang ini, tubuhku rapuh ini, jika tidak dirawat dengan baik, suatu hari nanti bisa terkena penyakit ringan yang biayanya beberapa ribu dolar. Bos akan sangat menderita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku mencium niat membunuh di situ. Siapa di antara kita yang masuk untuk membujuknya makan? Siapapun yang melakukannya akan mati. Apa yang kalian berdua bisik-bisikkan? Bukankah kalian seharusnya membawa makanan untuk bos? Kenapa kalian belum masuk? Kenapa perutku sakit sekali? Aku harus ke kamar mandi dulu. Falcon pasti keracunan makanan. Perutku juga sakit, aku juga ke kamar mandi. Sepertinya akulah yang benar-benar mencintai bos. Bos, huntermu yang tersayang membawakanmu makan malam. Aku masuk. Cari seseorang yang tahu tentang Feng Shui. Menurutku getaran di sini tidak pas. Ini mempengaruhi belajarku dan pikiranku. Terakhir lagi, bos, kalau menurutku, kalau lingkaran tidak cocok, jangan dipaksakan. Kembali saja dan urus bisnis keluarga, dan berhenti belajar. Bos. Iya, bos, kalau tidak cocok di lingkaran, jangan dipaksakan. Bos, lihat tuh. Akhir-akhir ini, dengan semua belajar ini, kamu jadi tinggal kulit dan tulang. Sakitmu adalah sakitku. Falcon, Bos, dengarkan dulu. Di rapat pemegang saham beberapa hari lagi tanda tangani surat penunjukan, lalu kamu akan memimpin sindikat ular hitam kita ke puncak yang lebih tinggi. Soal belajar, serahkan pada ahlinya. semua omongan ini, kamu cuma ingin aku menjalankan perusahaan, kan? Kamu bijaksana, bos. Sekarang, semua orang di kota Samudra tahu kamu, pemimpin dari sindikat ular hitam kita. Kamu harus kembali dan mengambil alih. Baiklah, aku akan pergi ke rapat pemegang saham. Benarkah? Di rapat, aku akan mengumumkan mulai sekarang, kalian akan mengurus perusahaan untukku, kalian. Jangan ganggu aku saat belajar. Nenek,
Untuk rapat pemegang saham, hadiri saja untuk keluarga Cross. Aku begadang main game, jadi sekarang aku perlu tidur. Duduk dan tenang. Hari ini, pemimpin baru mulai menjabat, ini momen besar. Beberapa hari lalu, karena aku tiba-tiba sakit, kami melewatkan perjamuan suksesi. Kali ini, pastikan kamu memberi kesan baik pada pemimpin. Kenapa aku harus repot-repot membuatnya terkesan? Aku bahkan tidak kenal dia. Pemimpin sudah tiba. Nora, apa yang dia lakukan di sini? Salam, pemimpin. Sakit? Aku tidak bermimpi. Nora, bagaimana kamu bisa menjadi pemimpin sindikat ular hitam? Anak nakal, kenapa kamu berteriak? Duduk sekarang, jangan membuat pemimpin marah. Julian, aku haus. Ambilkan aku segelas air. Apa yang terjadi? Ini hari pertama, pemimpin menjabat, dan dia sudah kenal anak orang kaya dari keluarga Cross ini. Sepertinya pemimpin berniat mempromosikan keluarga Cross. Keluarga Cross akan menumpang keberhasilannya. Apa menumpang keberhasilan? Berhenti bicara omong kosong. Nora, kamu selalu suka menyuruh-nyuruhku di sekolah. Sekarang, di depan semua bapak-bapak, kamu benar-benar ingin aku menjadi pesuruhmu? Aku tidak pergi. Berani-beraninya kamu membentak pemimpin, kamu pasti bosan hidup. Kau mau mati? Pemimpin punya tugas untukmu. Kau harus merasa terhormat. Jika kau tidak pergi, aku akan mematahkan kakimu. Nenek, hentikan. Aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang juga. Silahkan, pemimpin, minum air. Hadirin sekalian, ini pertama kalinya aku sebagai pemimpin dari sindikat ular hitam mengadakan rapat pemegang saham. Apa maksudnya? Dia menyuruhku menuang air tapi tidak diminum? Apakah dia menjalankan uji kepatuhan? Selanjutnya, aku akan menandatangani surat penunjukan dan menjadi pemimpin baru sindikat ular hitam. Ada yang keberatan? Tidak ada keberatan. Kami tidak keberatan. Aku keberatan. Kalian semua sedang apa di sini? Betul. Bukankah bos kita mengusir kalian dari kota Samudra? Beraninya kalian melanggar perintah bos kita? Kalian sudah bosan hidup? Gila. Bukankah ini rapat pemegang saham? Kenapa aku merasa seperti sedang di sekolah untuk pelajaran pagi? Berani-beraninya. Yang bosan hidup adalah kalian. Tepat. Nora, kau duduk di kursi putriku, dengan wajah puas diri, kenapa tidak pergi dari sini? Kursimu. Kalian semua pandai sekali berpura-pura. Jangan kira kami tidak tahu, kursi pemimpin seharusnya milik Chloe. Tepat. Beraninya kau memalsukan identitas putriku, dan merebut posisinya. Kemari sekarang, berlutut dan minta maaf padanya, dan mohon ampun padanya. Apa? Posisi pemimpin? Bagaimana bisa menjadi milik Chloe? Ya, ada apa ini? Berhenti bicara omong kosong. Para penjaga, potong lidah mereka dan buang mereka keluar. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Aku punya surat wasiat Anya, hitam di atas putih, dengan jelas tertulis bahwa aku adalah milik sindikat ular hitam pewaris sah. Pewaris sah. Bukankah ini surat wasiat yang dibawa Nora Vance ke perjamuan suksesi? Bagaimana bisa menjadi milik Chloe? Kalian semua, lihat baik-baik. Di sini tertulis, seorang putri dari keluarga Vance akan menjadi pemimpin. Saya punya alasan untuk percaya bahwa orang itu adalah putri saya. Chloe, benar. Hanya tertulis seorang putri keluarga Vance adalah pemimpin, tetapi tidak menyebut Nora. Mungkinkah Chloe adalah bos baru kita? Apa yang terjadi? Bukankah ini kontrak yang kamu setujui? Bagaimana bisa ada gangguan seperti itu? Saya terburu-buru, jadi saya tidak merincinya. Saya tidak pernah menyangka mereka akan memanfaatkannya. Nora, kenapa kamu diam saja? Apa karena aku membongkar dirimu sebagai penipu? Dan sekarang kamu merasa bersalah? Tunggu apa lagi? Cepatlah serahkan posisi pemimpin. Putriku, Chloe, akan duduk di kursi itu. Kamu gila? Meskipun tidak tertulis nama Nora di situ, juga tidak tertulis namamu. Kamu begitu bersemangat untuk menjadi pemimpin. Apa kamu pikir kita bodoh? Tepat, Julian ada benarnya. Julian, apakah kamu meragukan aku? Benar. Kau tahu reputasiku di sekolah lebih baik dari siapapun. Tapi Nora,
Dia cemburu padaku, dan selalu menindasku di sekolah. Beberapa hari lalu, di depan semua orang, dia melemparkan sarapan yang kuberikan ke tanah. Di rumah, perempuan Nora itu juga terus menindas Chloe. Keluarga kami bisa menjadi saksi. Lihat, dia masih berani tersenyum. Katakan padaku, bagaimana orang dengan moral rendah dan karakter buruk seperti ini bisa ditunjuk oleh Anya sebagai pemimpin? Apakah dia orang baik atau tidak, itu bukan urusanku, tapi dia siswa berprestasi. Jika dia tidak memilih siswa berprestasi untuk memimpin sindikat ular hitam, malah memilih putri manja seperti ini, apa dia mau sindikat ini hancur? Julian, Hentikan. Jangan panggil aku kakak terus, orang bisa kira kau mau gagal total. baik. Kau buta oleh perempuan Nora itu, aku tak mau berdebat denganmu. Tapi semuanya, biar aku luruskan, Nora sama sekali bukan siswa berprestasi, nilai-nilainya selama ini palsu. Ya ampun, Nora ini ternyata nilainya paling buncit di setiap ujian. Kalian semua sudah lihat. Nora bukan hanya murid yang buruk, tapi karakternya juga kurang. Posisi, pemimpin pasti milikku. Tepat. Chloe jauh lebih baik dari perempuan ini. Dia bahkan tidak layak mengikat tali sepatu Chloe. Aku marah sampai tinjuku mengepal. Beraninya kau tidak hormat pada bos? Aku akan bunuh kau sekarang. Bapak Falcon, kenapa kau begitu bersemangat membungkam mereka? Takut orang lain akan tahu bahwa kau bekerja sama dengan pion ini untuk membunuh Anya? Ini bukan negara bunga sakura. Pemimpin grup imperial, Arthur Sterling, apa yang dia lakukan di sini? Ya, dia dan Anya selalu menjadi musuh bebuyutan. Sekarang dia di sini di rapat pemegang saham. Mungkin ada maksud buruk. Semuanya, jangan panik. Bapak Sterling adalah temanku. Dia di sini untuk membantuku merebut kembali kursi pemimpin. Apa? Chloe? Hanya seorang siswa SMA? Dan dia kenal Arthur Sterling? Boleh aku bertanya, Bapak Sterling, apa maksud Anda dari apa yang baru Anda katakan? Apa maksudmu Anya dibunuh dalam sebuah konspirasi? Dan ini adalah rekaman pengawasan saat Anya meninggal mendadak. Setelah Anda melihatnya, Anda akan mengerti segalanya. Aku tidak pernah menyangka mantan bos kita sebenarnya dibunuh olehnya. Pantasan sindikat ular hitam selama ini menyembunyikan penyebab kematian bos. Jadi, kamu yang bersekongkol untuk membunuh bos. Jangan bicara sembarangan. Ada lebih dari kematian bos. Apa maksudmu? Aku pikir kamu menyembunyikan informasi karena hati nurani yang bersalah berhenti mengaduk-aduk. Kami menyembunyikan informasi karena bos kami selamat dan sehat selalu. Apa? Aduh, bos suruh kita merahasiakannya, tentang dia yang bereinkarnasi. Bagaimana aku bisa keceplosan? Kalian semua lihat itu, mereka tertangkap karena bersekongkol melawan Anya. Dan sekarang mereka pura-pura bodoh berharap lolos dari hukuman. Bapak Falcon, hentikan sakaratul mautmu. Mati. Selain surat wasiat dan transkripnya, kami juga punya bukti percobaanmu untuk membunuh Anya. Ini sebenarnya foto intim Bapak Falcon, Bapak Hunter, dan Bapak Jase dengan Nora Vance ini. Jangan lihat, itu fitnah jahat. Itu palsu buatan Ei. Aku tidak perlu takut. Nora, foto-foto ini didapatkan oleh Bapak Sterling, yang menggunakan cara paling canggih untuk menemukannya untukku. Tidak ada keraguan tentang keasliannya. Apa? Sekarang setelah kami menemukan rahasia kotormu dengan sindikat ular hitam dan mereka bertiga, apakah kau hanya binatang terpojok yang mengamuk, membuat alasan apapun untuk menjebak kami? Tuan-tuan, kalian semua sudah melihatnya. Bapak Falcon dan Bapak Hunter yang kalian kagumi, bersama dengan Bapak Jas, telah mengkhianati Anya. Karena orang-orang inilah yang menyembunyikan ketidaksetiaan Anya meninggal. Dan Nora Vance ini adalah boneka yang mereka gunakan untuk mengendalikan sindikat ular hitam. Jika kalian biarkan dia duduk di kursi sebagai pemimpin, menurutku, sindikat ular hitam tidak akan bertahan lama. Bapak Sterling berkata, selama Anda mendukung saya sebagai pemimpin baru sindikat ular hitam, dia bersedia menawarkan $100 miliar untuk bekerja sama dengan sindikat ular hitam. Kekayaan keluarga Anda akan berlipat 100 kali lipat, 1000 kali lipat, atau bahkan 10.000 kali lipat. Keluarga Anda akan makmur dan sejahtera selamanya. Ya ampun, kalau kekayaanku berlipat 10.000 kali, aku akan punya uang jauh lebih banyak dari yang bisa kuhabiskan dalam beberapa kehidupan. Bapak Sterling, kami sebelumnya telah ditipu oleh Nora Vance dan Falcon. Kami bersedia mendukung Chloe sebagai pemimpin baru.
Arthur Sterling, Anda sudah bersusah payah, hanya untuk menggunakan si bodoh naif ini untuk mengendalikan sindikat ular hitamku? Apa katamu? Tapi biar ku beritahu. Kau adalah pecundangku dulu, kau adalah pecundangku sekarang, dan akan selalu begitu. Kau akan hidup dalam ketakutan padaku, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Aneh. Kenapa aku bisa melihat bayangan orang itu pada gadis kecil ini? Sial, seorang anak muda. Berani tidak menghormati Bapak Sterling? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Cuma serangga. Dan kamu berani bersikap tangguh? Pembunuhan. Berani-beraninya kau menyentuh anak buahku. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Lalu bunuh anjing penjilatmu ini. Bos, awas. Di dunia ini, hanya Anya yang bisa menandingi Bapak Sterling. Sekarang dia sudah pergi, Nora Vance, Falcon, dan yang lainnya mungkin sudah terkutuk. Begitu kamu jatuh, semua kekayaan dan kemuliaan ini akan menjadi milikku sendiri. Waktunya mati, awas. Julian, Julian Cross. Apa yang kamu lakukan? Kamu teman sebangkuku. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Anjing penjilatmu sudah kurang lebih sudah diurus. Coba lihat. Siapa yang berani melindungimu kali ini? Siapa kamu? Siapapun kamu, Chloe adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Anya. Jika kau menyentuhku, kau melawan sindikat ular hitam dan grup imperial. Arthur Sterling, setelah semua ini, kau masih tidak tahu siapa aku? Kau. Anya, Bapak Sterling, apa kau sudah gila? Nora hanya seorang gadis udik. Dia tidak mungkin menjadi Nyonya Anya. betul. Lagi pula, Nyonya Anya sudah mati. Bagaimana mungkin orang mati bisa hidup kembali? Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, tapi yang dibunuh secara tidak adil menyimpan dendam. Aku merangkak keluar dari neraka untuk membalaskan dendam Nora Vance. Apa? Maksudmu kau benar-benar Anya? Tidak. Ini tidak mungkin. Nora Vance sudah mati. Dan di dalam tubuhnya adalah Anya. Anya, apa? Kupikir ini hanya Nora Vance bermain tipu muslihat kecil. Benar? Kau selalu saja mengganggu Chloe. Sejak kapan kau menjadi korban? Kalian sekelompok serangga, tidak layak untuk napasku. Tapi percaya atau tidak, hari ini adalah waktu kematianmu. Ini adalah gerakan khas Nyonya Anya. Kau benar-benar Nyonya Anya. Saya memberi hormat kepada pemimpin. Kami memberi hormat kepada pemimpin. Chloe Vance, Liam Vance, dan lainnya. Berulang kali menyinggung saya, dan berkolusi dengan kekuatan asing, bersekongkol melawan sindikat ular hitam, membahayakan keamanan nasional. Falcon, Hunter, Jace, serahkan mereka ke otoritas peradilan, tuntut mereka sesuai hukum, untuk menegakkan keadilan. Ya. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Berkolusi dengan kekuatan asing, itu jalan buntu bagi kita. Julian, kau sungguh baik-baik saja? Kenapa tidak? Aku memakai baju penyelamat, nenek, yang kau berikan padaku. Orang biasa tidak bisa menyakitiku. Ini zirah obsidian yang telah lama hilang. Pantasan keluarga Cross yang terhormat memiliki harta seperti itu. Oh, kamu. Kau menggunakan semua kepintaranmu untuk membodohi nenekmu. Andai saja kau lebih giat belajar, kau tidak akan mendapat nilai paling buncit setiap hari. Oh, nenek, aku bukan yang paling buncit sekarang. Yang paling buncit ada di sana. Jadi, Nora Vance, aku baru saja melindungimu dengan tubuhku. Apakah kau begitu tersentuh hingga ingin menikah denganku? Wah, Julian si anak nakal baru saja pingsan. Dia belum tahu kalau Nora Vance mungkin adalah Nyonya Anya. Kamu? Nyonya Cross? Bagaimanapun, bos tidak mau siapapun tahu siapa dia sebenarnya. Karena Julian melewatkan info penting, biarkan dia terus membuat kesalahan, dan buat yang lebih besar. Dan,
Julian, nenekmu sepertinya sungguh ingin kamu belajar giat. Ya. Tapi, itu bukan minatku. Karena kau bilang kau baru saja menyelamatkanku, maka untuk 3 bulan ke depan persiapan ujian, aku akan memastikan kau belajar giat sampai kau masuk Ivy League. Apa? Ivy League? Itu universitas terbaik di negara ini. Ayolah, Nora. Aku menyelamatkanmu, dan sekarang kau membalas kebaikan dengan dendam? Kamu salah. Aku jelas membalasmu. Ayo, kalian. Ayo kita kalahkan mereka. Ayo. Julian Cross, kemari dan belajar. Kamu mau aku belajar? Tidak mungkin. Cepat. Kemari, kalian semua, bantu aku bunuh pembunuh ini. Kekanak-kanakan. Nora Vance, kamu gila? Ini rumahku. Kamu tidak bisa menyuruh-nyuruhku. Benarkah? Jika kamu tidak belajar dengan giat, aku bisa menggunakan tinjuku untuk memberimu pelajaran. Jangan main-main. Kamu, mau apa? Aku peringatkan kamu. Pertama, aku bertanya, dan kamu menjawab. Kedua, tunjuk aku lagi, akan kupatahkan. Mengerti? Idola sekolah, aku membuat kotak makan cinta ini untukmu dengan tanganku sendiri. Lagi, menyebalkan. Dia keren sekali. Semua, keluar. Julian, kau sendiri, jika takdir menghendaki, kita akan bertemu lagi. Aneh. Sebelumnya, dia hanya seorang penakut bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin sindikat ular hitam? Bagaimana bisa tekanan tak terlihatnya membuatku sesak seperti ini? Ayolah. Ini cuma belajar. Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Ya, aku tidak pernah menyangka akan melihat hari ini. Sejak Bapak dan Ibu Cross meninggal secara tak terduga, Julian putus sekolah dan menyerah pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya dia berinisiatif untuk belajar. Itulah Nyonya Anya. Dia benar-benar punya bakat dalam melatih anak buahnya. Menurutku, dengan begini, cucuku Julian mungkin benar-benar bisa mengharumkan nama keluarga Cross. Tapi Nyonya Cross, apa menurutmu Nyonya Anya benar-benar bereinkarnasi sebagai Nora Vance? Menurutku agak aneh. Nyata atau tidak, tingkah laku mereka, kemampuan, dan keterampilan bertarung adalah yang terbaik di tingkat global. Keluarga Cross kita akan mengikuti mereka sampai mati. Benar sekali. Kalau begitu, Nyonya Cross, tunggu saja Julian membuat keluarga bangga. Bagus, bagus, bagus.